Posisi wanita dalam sistem politik Islam, perspektif fenomenologi. Posisi wanita dalam sistem politik. Posisi wanita dalam sistem politik adalah bagaimana kedudukan wanita itu dalam hal keterlibatannya pada proses yang berjalan terkait dengan penyelenggaraan negara atau sistem pemerintahan. Posisi wanita zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Rasulullah SAW, wanita pun ikut berhijrah dengan tujuan politik, berjihad dalam peperangan dengan memberi minum para prajurit, melayani, mengobati orang terluka, serta mengantarkan orang terluka dan terbunuh ke Madinah. Wanita juga memberikan sumbang saran tentang isu politik, seperti Ummu Salamah memberikan saran kepada Rasulullah SAW pada peristiwa Hubadiyah Abdul Hadi. Posisi wanita dalam sistem politik Islam, perspektif fenomenologis. Kaum wanita boleh menguasai hak milik, hak jual beli, hibah, mengadakan perjanjian, dan lain sebagainya. Secara penuh, wanita diberi hak berpolitik, boleh menempati sebagai kepala negara, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini, dan menguasai urusan hukum, serta boleh berpartisipasi dalam memilih kepala negara atau pemimpin umat. Posisi wanita zaman Khalifah Rasyidin di bidang politik. Islam memberikan kesempatan kepada kaum wanita untuk berkecimpung dalam kegiatan politik. Ini jelas terlihat pada banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini berlaku untuk segala macam kegiatan, tidak terkecuali bidang politik dan kenegaraan. Wanita juga bertanggung jawab atas bidang ini. Menurut suatu riwayat, pernah terjadi kaum wanita menetapkan mahar yang cukup tinggi untuk suatu pernikahan pada saat kondisi ekonomi mereka sudah cukup. Riwayat ini menunjukkan bagaimana sikap seorang wanita Islam terhadap khalifahnya yang terkenal cakap dan adil. Dia menyampaikan kebenaran dengan tidak ada rasa takut dan gentar untuk kepentingan umum dan kepentingan pemerintahnya sendiri. Selanjutnya, di era kontemporer sekarang ini, tentang wanita sebagai pemimpin negara dalam perpolitikan memang sering dipahami secara subjektif dan hitam putih. Dalam teori manajemen modern, seorang pemimpin adalah seorang yang mampu mengorganisasikan semua elemen yang terdapat dalam lingkup manajemen. Di sana ada manusia, aset, pasar, dan unsur-unsur pendukung lainnya. Seorang pemimpin negara yang berhasil adalah pemimpin yang mampu menggunakan elemen-elemen di atas secara efektif. Apabila wanita memang mampu mengolah unsur-unsur manajemen secara baik, mengapa wanita tidak boleh menjadi kepala negara? Persoalan selanjutnya yang perlu diperjelas adalah bagaimana seharusnya memahami kepemimpinan wanita dalam Islam. Dapat juga kita lihat bahwasannya di Indonesia pun, walaupun banyaknya opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang boleh tidaknya wanita menjadi kepala negara, Presiden Republik Indonesia ternyata wanita dapat menjadi kepala negara sebagai presiden, yaitu Megawati Soekarno Putri, dapat menjalankan kepemimpinannya dengan sebaik-baiknya. Memang Undang-Undang Dasar 1945 membolehkan wanita menjadi presiden dan dipilih oleh anggota MPR. Dalam pemilihan secara langsung pun, bila rakyat memilih presiden wanita, maka akan diakui kepemimpinan tersebut. Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW, posisi wanita dalam sistem politik masih sangat terbatas, karena semua permasalahan langsung dapat diselesaikan oleh Nabi. Para wanita berperan dalam politik sebatas baiat terhadap pemimpin atau kepala negara, dan juga kadang-kadang memberikan saran untuk kepentingan politik. Juga ikut terjun ke medan perang di garis belakang. Posisi wanita dalam sistem politik dunia Islam sudah sangat beragam, dari ikut terjun secara tidak langsung seperti suaminya,
anaknya, atau saudarinya yang menjadi kepala negara. Ia pun ikut menentukan kebijakan dalam negerinya dan memberikan nasihat kepada khalifah dalam masalah pemerintahan, dan juga ada secara diam-diam langsung memerintah karena keadaan yang memberikan peluang. Dan wanita pun sudah sebagai penentu kebijakan langsung berperan aktif dalam perpolitikan. Lebih-lebih di abad ke-20 ini, banyak wanita yang menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan atau sebagai kepala negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.